Nah, saat ini kita akan melanjutkan topik berikutnya, memperjuangkan kebenaran. Sebelum saya melanjutkan pokok pembahasan ini, baiklah jika para pembelajar kita melakukan satu perbuatan baik, like video ini, subscribe, dan share kepada teman-temanmu di mana saja berada, sehingga mereka bisa mempelajari topik ini dengan baik. Dan dengan demikian, kalian sudah melakukan satu tindakan baik. Memperjuangkan kebenaran. Ini sangat amat penting. Para pembelajar bisa mengamati perilaku orang-orang yang melakukan kebohongan di tengah masyarakat. Atau mungkin pernah menjadi korban kebohongan. Dan maaf, atau mungkin pernah juga berbohong kepada orang lain. Kalian pernah menonton film Pinocchio? Sebuah film yang menceritakan ada seorang pembuat patung, pembuat boneka. Dia membuat boneka kayu, tetapi karena saking cintanya, sayangnya dengan boneka itu, dia berharap, dia berdoa supaya boneka itu mempunyai kehidupan. Lalu terjadi keajaiban, boneka itu bisa hidup dan berbicara. Boneka ini tidak bisa berbuat bohong. Jika dia berbuat bohong, hidungnya itu akan panjang. Maka ketahuan. Nah, ini juga sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa tindakan bohong itu tidak akan bisa tertutupi. Suatu saat pasti akan kelihatan. Itu dalam film Pinocchio. Dalam kisah kehidupan sehari-hari, kalian bisa juga mungkin pernah temukan ada orang dibohongi. Dan orang yang membohongi orang lain, korban kebohongan itu selalu menderita. Ada sebuah kisah seorang bernama Ahmad Riyadi, umur 27 tahun. Pada tahun 2007, dia bekerja di Malaysia, dan dia dibohongi oleh majikannya, sehingga akhirnya dia hidup sangat menderita. Kisahnya demikian. Riyadi ini disuruh oleh majikannya pergi ke salah seorang pelanggan membawa motor. Riyadi bertanya, "Tuan, mana ini surat-surat motornya?" "Oh, motor ini tidak ada suratnya, tapi nggak apa-apa, pergi saja, aman kok." Setelah Riyadi pergi, majikannya ini menelpon polisi mengatakan bahwa Riyadi telah membawa lari kendaraan bermotornya. Akhirnya Riyadi ditangkap dan dia dipenjara di Malaysia selama 4 bulan. Nah, setelah dia selesai menjalani masa tahanannya, Riyadi dikembalikan ke Indonesia, di kampung halamannya di Lombok. Di Lombok, setelah kembali dari Malaysia, dia harus berjuang, bekerja keras, sangat keras, untuk mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar, membayar hutang. Uang itu digunakan oleh Riyadi pada waktu hendak pergi ke Malaysia. Dia meminjam uang, dan akhirnya dia harus mengembalikan dengan sangat bekerja keras. Ini adalah sebuah kisah di mana kebohongan itu membuat orang lain menderita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa lihat itu di gambar sebelah kita. Ada investasi bodong. Itu juga salah satu bentuk kebohongan yang ada di dalam masyarakat. Hati-hati dengan investasi bodong. Orang menjanjikan bunga yang sangat tinggi, sebenarnya tidak ada, setelah itu uangnya hilang. Dan yang sangat banyak saat ini terjadi adalah berita kebohongan atau yang disebut hoax. Begitu mudah seseorang membaca sebuah berita melalui WhatsApp, lalu dilanjutkan, diteruskan, di-forward kemana-mana. Padahal dia belum tahu itu benar atau tidak. Dan banyak sekali korban dari hoax ini. Nah, para pembelajar, kalau kita melihat sebab kebohongan dan akibatnya, itu sebenarnya kita bisa merefleksikan bahwa dalam kehidupan sekarang ini godaan untuk bohong itu sangat besar. Sebab kebohongan, pertama, orang itu serakah, orang itu tamak. Artinya begini, keinginan untuk memiliki yang begitu besar membuat seseorang lalu membohongi orang lain. Keinginan memiliki sesuatu yang lebih membuat seseorang membohongi orang lain, membuat orang lain menderita. Yang kedua, tidak mau berjuang, istilahnya instan. Maunya cepat menikmati kesuksesan tapi tidak mau berjuang. Tentu mentalitas seperti ini
Ini sangat berbahaya. Banyak orang yang tidak mau berjuang, tetapi ingin mendapatkan kesuksesan dengan sangat cepat, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral. Salah satunya adalah kebohongan. Orang ingin cepat kaya, lalu dia membohongi orang lain, misalkan, siapa yang mau menjadi pegawai negeri bisa saya bantu dengan menyerahkan sejumlah uang. Nah, akhirnya apa? Nggak ada hasilnya. Yang ketiga, mental sikap mau enaknya saja, mau enaknya sendiri. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan, mau merasakan enaknya, tapi tidak mau berjuang. Nah, ini juga membuat seseorang lalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial, norma agama, norma negara. Salah satunya adalah bohong. Dan yang keempat, tidak tahan di dalam penderitaan atau rasa sakit. Ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena orang yang tidak tahan di dalam situasi sakit, situasi penderitaan, dia akan melakukan sesuatu dengan berbagai macam cara. Yang penting apa? Yang penting dia terlepas dari rasa sakit, rasa derita itu. Karena itu maka 4 hal ini layak dan harus kita refleksikan, harus kita hidupi. Jangan serakah. Kalau mau sukses harus berjuang. Proses itu penting, maka jangan mengharapkan sesuatu yang instan. Jangan mau hanya enaknya saja, tapi juga harus mau berjuang. Tahanlah ketika berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah, itu adalah sebab-sebab kebohongan. Lalu akibat kebohongan apa? Yang pasti adalah membuat orang lain menderita. Membuat orang lain menderita. Contohnya tadi adalah riya. Membuat keadaan makin buruk. Ketika seseorang melakukan kebohongan, menutupi dengan kebohongan, situasi makin buruk. Mematikan kehidupan orang lain, jelas. Dalam kasus Riyadi tadi itu sangat mematikan kehidupan orang lain. Bagi orang yang bersangkutan, ini berakibat pada hidup yang tidak bahagia. Sebenarnya orang yang membohongi orang lain juga hidupnya tidak nyaman. Dia akan merasa gelisah. Dan suara hatinya menjadi tumpul. Ini adalah 5 akibat kalau orang sering membohongi orang lain. Para pembelajar, lalu bagaimana kita memperjuangkan kebenaran? Ini sangat amat penting. Ini tidak mudah dan tidak banyak orang yang memperjuangkan hal ini. Maka kita sebagai murid Yesus harus berusaha bagaimana memperjuangkan kebenaran. Yang pertama, orang harus meyakini bahwa kebenaran itu syarat untuk kebahagiaan. Kalau orang tidak meyakini ini, maka dia tidak akan memperjuangkan kebenaran. Kesuksesan yang diraih dengan sebuah upaya, dengan sebuah daya mempertahankan kebenaran dengan cara yang benar, pasti akan berbuah kebahagiaan. Tetapi kalau orang tidak mempunyai keyakinan bahwa kebenaran sebagai syarat untuk bahagia, ya dia nggak akan melakukan sesuatu yang benar. Yang kedua, untuk setiap orang sebenarnya dipanggil bahagia. Artinya demikian. Kalian, saya, siapapun dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bahagia. Nggak ada yang dipanggil untuk hidup menderita. Maka kalau dalam situasi penderitaan, lakukan prosesnya. Jalani proses dalam penderitaan itu dan temukan ada sebuah kebenaran yang sangat mendalam di dalam penderitaan. Bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Yang ketiga, orang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan kebenaran. Komitmen itu sebuah tekad yang sangat kuat bahwa saya akan memperjuangkan kebenaran. Contoh, ulangan. Kan misalnya masa pandemi ini kan semua dilakukan secara online. Ulangan di rumah, tidak ada yang ngawasi. Tapi kalau orang berkomitmen, saya akan jujur mengerjakan, maka dia akan jujur, dia tidak akan menyontek. Dan yang terakhir, setiap orang itu pribadi istimewa. Artinya apa? Kita ini citra Allah. Karena itu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita hasilkan, haruslah sesuatu yang istimewa. Yaitu sesuatu yang memang benar, jujur, luhur. Karena itu kita adalah pribadi yang sangat istimewa. Itulah 4 hal yang harus kita pegang teguh. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memperjuangkan kebenaran. Lalu bagaimana anak-anak? Ajaran kitab suci mengenai kebenaran juga sebenarnya bisa disampaikan begini. Kitab suci bilang apa mengenai bohong dan dusta? Kita lihat ini dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 8. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong.
Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin di dalam perkaranya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, dan seterusnya. Kitab Keluaran ini mau mengajarkan kepada kita, jangan pernah berbohong, jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan berdusta. Nah, ini perjanjian lama di Keluaran. Sementara di Ulangan jelas dikatakan, supaya apa? Supaya kita berperilaku benar. Jangan memutarbalikkan keadilan dan jangan memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Nggak boleh memutarbalikkan keadilan. Jangan memandang bulu dan jangan menerima suap. Karena menerima suap itu bagian dari kebohongan. Sementara Yesus di dalam perjanjian baru, Matius 5 ayat 37, sangat jelas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Ini anak-anak ini sangat penting. Seringkali kita beralibi, mencari alasan untuk membenarkan tindakan kita. Sehingga yang terjadi adalah sebuah perdebatan, konflik, adu pendapat, bahkan adu emosi yang luar biasa. Mari kita bersikap jujur. Jika memang itu ya, kita katakan ya. Jika itu tidak, ya kita katakan tidak. Karena yang lebih daripada itu, segala penjelasan-penjelasan lain, itu lebih berasal dari sejarah. Sangat menarik. Nah, ini di gambar ini kalian lihat, ini adalah seorang yang luar biasa, namanya Thomas More. Dia Katolik, tinggal di Inggris. Dia adalah penasihat raja yang sangat bijak, seorang ahli filsafat. Nasihat-nasihatnya selalu membawa raja kepada kedekatan dengan Tuhan. Tetapi pada suatu saat ketika kerajaan Inggris dipimpin oleh Raja Henry ke-8, Thomas More ini dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena Thomas More ini tetap membela Paus, tidak mau mengakui perkawinan Henry ke-8. Kisahnya adalah Raja Henry ke-8 ini kawin lagi dengan Anna. Padahal dia sudah mempunyai seorang istri. Di dalam iman gereja Katolik, jelas perkawinan itu monogam. Tidak terceraikan dan satu dengan satu. Tetapi karena Henry ini tidak mau mendengarkan ajaran gereja Katolik, dia berpisah, tidak mau mengakui Paus sebagai pemimpin gereja Katolik. Nah, lalu dia minta kepada seluruh rakyat Inggris dan juga penasihat-penasihatnya, pegawai-pegawainya, untuk menyangkal Paus, termasuk Thomas More. Tapi Thomas More tidak mau. Dia mengatakan, aku melayani Tuhan. Kepadanya aku akan setia. Rajaku yang sesungguhnya adalah Yesus. Luar biasa. Dia mengorbankan hidupnya demi sebuah kebenaran. Semoga ini menginspirasi kita semua bahwa memang kebenaran itu harus diperjuangkan dan itu membutuhkan pengorbanan. Rasa malu, gengsi, harga diri itu pasti. Nah, sebagai sebuah slide terakhir, mari kita melakukan refleksi anak-anak. Membuat niat untuk berani bersaksi atas suatu kebenaran. Misalnya berkata benar kalau itu benar dan mengakui salah kalau itu salah. Ya sebagai seorang anak, kalau itu memang kita salah, mohon maaf, minta maaf kepada orang tua, kepada saudara. Demikian juga ketika di sekolah dengan teman atau dengan guru. Dua, berani mengkritik perkataan atau perbuatan orang lain yang memang dianggap salah. Itu baik secara norma umum maupun norma ajaran Katolik seperti Thomas More tadi. Tapi tentu mengkritiknya dengan cara yang santun. Tidak di depan banyak orang dan seterusnya. Dan yang ketiga, sebagai orang Katolik, kita berani bersaksi sebagai pengikut Yesus di dalam hidup sehari-hari. Di tengah masyarakat yang majemuk agama dan kepercayaan. Itu anak-anak yang terkasih, semoga ini bermanfaat dan Anda bisa membuat sebuah refleksi. Sebelum saya menutup pertemuan ini dengan doa, mari kita berbuat satu kebaikan. Apa itu? Like video ini, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan atau teman-teman Anda. Selamat membuat refleksi, mari kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan dan pembelajaran, semoga kami mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kejujuran dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.